Ini kita memang masih terbang ke beberapa negara, termasuk Australia, dan Mhm. seperti saya sampaikan, kita juga sangat menghargai pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara masing-masing. Yang jadi contoh paling menarik terakhir ini adalah Australia, kita akhirnya terpaksa menghentikan penerbangan kita ke Melbourne dan Perth yang selama Mhm. pandemi ini tetap kita layani. Dan mungkin kita juga cuma satu-satunya penerbangan ke sana karena kita sangat tahu persis banyak orang Australia di Indonesia yang ingin pulang dan banyak orang Indonesia di Australia yang ingin pulang. Namun demikian pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang tidak berubah sampai hari ini memaksa kita menghentikan penerbangan ke Melbourne dan Perth, dan hari ini kita hanya melayani penerbangan ke Sydney seminggu sekali. Mhm. Kenapa kita masih terus melayani penerbangan ke luar negeri? Seperti saya sampaikan tadi, dari beberapa bulan yang lalu kita sangat fokus ke kargo karena kita tahu soal penumpang ini sangat sangat ribet lah, bahasa saya sangat ribet, dan masing-masing negara tuh bisa berubah-berubah aturannya yang kita juga bisa terkaget-kaget kalau kemudian kita fokus ke penumpang gitu kan. Mhm. Jadi kita fokus ke kargo, dan kargo ini kan juga penting buat kedua belah pihak negara, dan Mhm. penting juga buat kami memastikan connectivity ya. Baik. Kalau kita, melihat di kondisi, pandemi saat ini, porsi penerbangan penumpang dan juga porsi penerbangan kargo ini, seberapa besar begitu Pak, penumpang dan juga, porsi penerbangan ke luar negeri? Ya, jadi, semua penerbangan ke luar negeri kita isi dengan kargo, gitu. Mhm. Jadi ini bukan khusus penerbangan kargo, khusus penerbangan penumpang. Seperti saya sampaikan tadi ke Hong Kong, kita memang Mhm. ada 4 penerbangan gitu kan ya. Tapi yang, hanya satu yang kita tawarkan ke penumpang, yang lainnya sebenarnya kita pengen tadinya tawarkan, tapi kita bilang udah di satu tempat aja gitu, di satu rute saja. Di penerbangan yang lain juga kita fokus ke kargo, dan isiannya ini kadang-kadang memang Mhm. banyak, tapi kadang-kadang sangat sepi. Demikian juga Mhm. kembalinya ke Baik. Indonesia. Jadi, ini seperti kayak ke Bangkok ini tadi baru saya dapat laporan ada penerbangan itu kembali ke Indonesia itu cukup penuh dengan isi orang Indonesia dan orang Thailand yang, Mhm. pemegang kitas di Indonesia gitu. Mhm. Baik. Kalau kita boleh, mengetahui proporsinya Pak antara penerbangan kargo dan penerbangan penumpang sendiri yang saat ini berjalan, ada di kisaran berapa persen begitu Pak proporsinya? Saya bisa katakan karena itu penerbangan bawahnya kargo, atasnya penumpang ya, saya bisa katakan Mhm. hampir 70% pendapatan itu berasal dari kargo, 30% Mhm. hanya dari penumpang. Dan Baik. di penerbangan tertentu malah penumpang itu cuma 10% gitu, Mhm. dari sisi Baik. pendapatannya. Jadi kita lebih banyak fokus ke kargo. Baik. Untuk penerbangan ke luar negeri seperti, penerbangan penumpang ke Jepang dan wilayah Asia lainnya, Korea Selatan begitu, Pak Irfan, apakah masih berjalan, seperti, biasanya begitu atau sudah mulai ada pengurangan rute? Oh, sudah kita kurangi dari awal-awal pandemi, jadi Mhm. mayoritas penerbangan itu seminggu sekali. Mhm. Dan, kita juga sampaikan ke para calon penumpang, konsekuensi-konsekuensi ketika Anda memutuskan terbang ke satu negara ya, aturan karantina dan segala macam. Jadi, memang isinya nggak terlalu banyak, tetapi buat kami ini penting untuk kita tetap jaga ini karena kan selalu ada orang yang harus kembali menuju satu tempat kan ya. Contoh, itu yang kita kita ingin pastikan. Dan, itu angka yang menurut saya Mhm. hari ini kita akan terus jaga, dan Mhm. kondisi pandemi yang makin meningkat, ranking Indonesia yang Baik. katanya tadi masuk A1 ini segala macam, makin membuat kita sulit membawa penumpang. Jadi kembali lagi kita akan fokus ke kargo. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.